Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1441. Ada benda seperti buah, melayang di atas pulau dengan tenang, mengeluarkan aura suci. Itu adalah aura Dao. Itu seperti aura Dao surgawi. Apa itu? Sungguh ajaib, mengapa aku merasa seperti Dao surgawi ada di depanku. Ketika semua orang melihat buah itu, masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi. Mereka dapat merasakan aura Dao surgawi, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan buah Dao. Tapi Ye Yuan tahu, itu adalah buah Dao. Buah Dao Dewa Bukit Kaki Langit. Saya tidak menyangka bahwa itu benar-benar aku temukan. Ye Yuan berkata dengan agak emosional. Buah Dao, apa itu? Bai Chen berkata dengan bingung. Ye Yuan tersenyum dan berkata, telanlah dan kamu bisa menjadi penguasa dunia Bukit Kaki Langit, jadilah eksistensi terpenting. Kamu bahkan dapat keluar dari dunia kecil ini dan memasuki dunia besar yang sebenarnya. Semua orang menarik napas dingin karena terkejut mendengar kata-kata Ye Yuan. Masing-masing dari mereka memperlihatkan tatapan yang sangat panas, sudah tidak mampu menahannya lagi. Jika kalian semua ingin mencari kematian, aku juga tidak akan menghentikan kalian semua. Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran orang-orang ini? Siapapun yang mendengar hal ini mungkin akan tergerak juga. Tetua Agung, apa? Ada apa? Tanya seorang seniman bela diri gua mendalam. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, harta yang sangat berharga, apakah kamu merasa itu bisa diperoleh dengan mudah? Jika kalian tidak percaya kepadaku, kalian bisa pergi dan mencobanya. Jika kamu masih memiliki sedikit sisa tulang yang tersisa, aku akan memenggal kepalaku agar kamu bisa menendangnya seperti bola. Kepala orang itu menyusut ke belakang, cahaya panas di matanya langsung memudar. Bukan hanya dia, kata-kata Ye Yuan seperti baskom berisi air dingin, memadamkan api semua orang. Ye Yuan, di pulau terpencil itu penuh dengan batu jiwa surgawi panjang umur segudang. Tanpa debu berkata dengan agak gelisah. Mata Ye Yuan berbinar dan dia langsung merasa sangat bersemangat. Tersebar di satu-satunya pulau itu semuanya adalah batu berwarna putih susu. Itu adalah batu jiwa surgawi umur panjang segudang. Baginya, batu jiwa surgawi panjang umur segudang ini jauh lebih berharga daripada buah Dao Bukit Kaki Langit. Tetua Agung, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak mungkin kita hanya melihatnya seperti ini kan? Ye Yuan berkata, dalam kondisiku saat ini, aku tidak bisa melewatinya sama sekali. Sisi ini masih dianggap aman. Lebih baik tunggu aku memulihkan kekuatan dulu. Selesai berbicara, Ye Yuan duduk bersila di tempat dan mulai menyempurnakan kekuatan pil obat. Waktu perlahan berlalu, yang lain menjadi gugup dan gelisah. Daya tarik buah Dao sungguh terlalu besar. Bahkan dengan nasihat tulus Ye Yuan, mereka juga tidak bisa menahan diri lagi. Kalian masing-masing, tetaplah di tempatmu untukku. Jika ada yang berani bertindak gegabah tanpa berpikir matang, jangan salahkan aku karena terjatuh dan tidak menunjukkan belas kasihan. Bai Xiu merendahkan suaranya dan memperingatkan semua orang. Mengenai tindakannya, Bai Xiu masih terus mengingatnya di dalam hatinya hingga saat ini. Oleh karena itu, kata-kata Ye Yuan, dia menganggapnya sebagai keputusan kekaisaran yang harus dipatuhi sekarang. Selain itu, fakta membuktikan bahwa persepsi Ye Yuan terhadap bahaya tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Jika dia bilang ada bahaya, maka pasti ada bahaya. Tiba-tiba, energi inti di dalam kubah ini mulai mendekati Ye Yuan dengan heboh. Ye Yuan membuka kedua matanya lebar-lebar, mengeluarkan beberapa botol pil obat, dan menuangkan semuanya ke dalam mulutnya sekaligus. Selain itu, buah roh menangis yang tertinggal dari terobosan terakhir kali, Ye Yuan juga menelan semuanya sekaligus. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang karena terkejut. Menelan pil obat seperti ini, bukankah seseorang akan meledak dan mati? Terlalu menakutkan. Metode kultivasi seperti apa yang dikembangkan oleh Tetua Agung? Ini juga terlalu aneh kan? Tetua Agung benar-benar berhasil menerobos seperti ini. Kecepatan kultivasi ini, tak tertandingi. Mungkinkah seniman bela diri dunia luar berkultivasi begitu cepat? Luka Ye Yuan baru saja sembuh. Tiba-tiba, pikirannya menjadi lebih gesit seiring dengan keberuntungan yang datang. Dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menerobos ke alam dewa sekilas surga.
Setelah memasuki dunia ini, Ye Yuan telah mengalami beberapa pertarungan besar dan juga mengalami kultivasi kematian. Dia hanya kekurangan satu kesempatan. Pertarungan brutal dengan Qin Tian sebelumnya, Ye Yuan akhirnya menangkap jejak peluang itu dan berhasil menerobos. Namun energi spiritual dunia Bukit Kaki Langit ini terlalu tipis, tidak cukup untuk mendukungnya menerobos ke alam dewa sekilas surga. Oleh karena itu, dia menelan semua pil ilahi yang dapat menambah esensi ilahi untuk menutupi kekurangannya. Esensi ilahi yang dibutuhkan untuk terobosan kanon kekacauan bentangan surga tidaklah sedikit. Esensi ilahi yang terkandung dalam pil ilahi ini tidak cukup baginya untuk menembus kemacetan sama sekali dan mencapai sekilas surga. Lautan ilahi Ye Yuan masih terus berkembang pesat, namun esensi ilahinya tidak mampu mengimbanginya. Tiba-tiba, Ye Yuan melompat dan melompat langsung ke dalam lubang besar. Di bawah ini ada magma yang tak ada habisnya. Adegan ini terlalu mendadak, semua orang tidak bereaksi dan Ye Yuan sudah melompat turun. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan, seruan seru terdengar di mana-mana, buru-buru menjulurkan leher untuk melihat. Dengan tampilan ini, semua orang tercengang karena terkejut. Ye Yuan sebenarnya duduk bersila di atas sebuah prasasti batu besar. Prasasti batu itu memancarkan aura kuno yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan yang sebenarnya bahkan lebih kuat dari buah dao. Di bawah, dengan Ye Yuan sebagai pusatnya, pusaran energi spiritual yang sangat dahsyat terbentuk. Berbicara tentang energi spiritual di dalam magma jauh lebih melimpah daripada di lantai atas. Kalau tidak, ia juga tidak akan bisa menarik manusia batu api raksasa, makhluk kuat semacam ini. Oleh karena itu, Ye Yuan mendapat inspirasi dan baru saja menyerap energi spiritual di magma. Tapi suhu di magma ini terlalu tinggi, cukup untuk membakar seluruh tubuhnya hingga tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, dia mengeluarkan prasasti penekan dunia dan menyerap energi spiritual dengan prasasti penekan dunia sebagai medianya. Duduk bersila di prasasti penekan dunia, Ye Yuan tidak bisa merasakan magma panas yang membara sama sekali. Eksistensi macam apa prasasti batu itu, yang benar-benar mampu menahan suhu magma. Magma reruntuhan ilahi adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dimasuki oleh pusat kekuatan dewa asal yang sudah selesai. Tetua Agung sebenarnya ingin menyerap energi spiritual di magma untuk menerobos. Bukankah ini mendekati kematian? Iya, energi spiritual di dalam magma sangat dahsyat. Menyerap ke dalam tubuh akan membakar meridian. Namun, Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Dia menyerap energi spiritual dalam magma dengan rakus, lalu memutar metode kultivasi tingkat kedua kanon kekacauan bentangan surga, mengubahnya menjadi esensi ilahi, dan mengumpulkannya ke dalam lautan ilahi. Seluruh prosesnya sangat lancar. Energi spiritual magma yang awalnya sangat kejam segera berubah menjadi sangat baik di bawah penyempurnaan kanon kekacauan bentangan surga. Kekuatan pembakaran energi spiritual juga langsung dimurnikan. Entah sudah berapa lama berlalu, lautan ilahi Ye Yuan akhirnya berhenti mengembang. Esensi ilahi di lautan ilahi juga sudah terisi penuh. Namun, esensi ilahi di lautan ilahi Ye Yuan menjadi semakin kental. Justru karena itulah energi spiritual yang dibutuhkan untuk terobosannya beberapa kali lipat, bahkan beberapa puluh kali lipat dari orang lain. Apakah Tetua Agung benar-benar manusia? Dia benar-benar memurnikan energi spiritual di magma. Astaga! Dia benar-benar berhasil menembus sekilas surga tahap awal. Mengapa perasaan yang dia berikan padaku, terasa seperti binatang buas yang paling kuat? Sungguh tidak terbayangkan. Tetua Agung benar-benar tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Ketika esensi ilahi dikompresi hingga batasnya, kelanjutan kanon kekacauan bentangan surga benar-benar layak untuk dinantikan. Merasakan gelombang esensi ilahi yang tak terbatas di dalam tubuhnya, Ye Yuan merasa setiap pori-pori di seluruh tubuhnya terbuka. Meskipun jalur metode kultivasi ciptaan sendiri ini sulit, itu jelas sepadan. Saat ini, meskipun ia baru saja menerobos ke tahap awal sekilas surga, ketebalan esensi ilahi sudah tidak kalah dengan seniman bela diri sekilas surga di tahap awal. Ditambah dengan seni pedang pembuka langit kekacauan yang sangat kuat, Ye Yuan tidak perlu bersusah payah untuk bisa menembak seniman bela diri sekilas surga tingkat menengah. Bahkan pusat kekuatan sekilas surga tahap akhir, dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung habis-habisan. Ye Yuan melompat, membawa prasasti penekan dunia, dan terbang kembali ke platform. Guru, Anda sungguh luar biasa. Bahkan menerobos juga sangat mudah. Bai Chen naik untuk menyambut dan berseru. Ya, Tetua Agung.
Metode kultivasi yang kamu kembangkan sebenarnya sangat sombong sehingga kamu bahkan bisa menjinakkan energi spiritual di magma juga. Bai Xiu juga berseru kaget. Bahkan jika dia bisa bertahan hidup di dalam magma, energi spiritual yang ganas juga akan membakar meridiannya hingga garing. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Energi spiritual di dunia ini terlalu tipis. Untungnya, itu ada di dalam reruntuhan ilahi. Jika terjadi di dunia luar, mungkin akan menimbulkan keributan besar. Jika Ye Yuan berkultivasi di dunia luar, kemungkinan besar, energi spiritual dalam radius 10.000 mil akan diserap bersih olehnya. Keributan yang begitu besar, sulit untuk memastikan bahwa hal itu tidak akan menarik perhatian Istana Bukit Kaki Langit. Tiba-tiba, banyak lubang muncul di platform cincin raksasa ini. Satu demi satu sosok diangkut keluar dari lubang dengan berbagai cara. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Yuan berubah muram, secara naluriah dia mempunyai firasat buruk. Buah Dao, itu sebenarnya buah Dao. Hahaha, aku mendapatkannya tanpa usaha apapun sama sekali. Benar-benar diperoleh tanpa kesulitan sama sekali. Ketika Qin Tian melihat buah Dao tergantung di pulau terpencil, dia berada dalam keadaan sangat gembira. Dia juga tidak menyangka akan menemukan buah Dao di sini. Itu adalah buah Dao Dewa Surgawi. Selama dia mendapatkan buah Dao Dewa Surgawi, dia bisa mencapai alam Dewa Surgawi dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat itu, betapapun luasnya dunia, tempat apa yang masih belum bisa dia datangi. Mengenai alam Dewa Ilahi, Qin Tian masih agak percaya diri. Namun mengenai alam Dewa Surgawi, dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Keras, terlalu keras. Tapi sekarang, kue besar ini diletakkan di hadapannya, bagaimana mungkin dia tidak gelisah? Saat melihat buah Dao untuk pertama kalinya, dia bersumpah untuk mendapatkannya dengan cara apapun. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan melihat ke arah Ye Yuan, pupil matanya mengerut dan dia menarik napas dingin. Sudah berapa lama, Ye Yuan benar-benar berhasil menembus alam dewa sekilas surga. Ini bukanlah kabar baik. Ketika Ye Yuan masih setengah langkah sekilas surga, dia sudah hampir membunuhnya. Menjadi pusat kekuatan alam sekilas surga yang asli sekarang, kekuatannya meningkat entah berapa kali lipat. Melepaskan pedang itu sekali lagi, armor fleksibel bulu surgawi miliknya juga tidak akan berfungsi lagi. Buah Dao, benda apa itu? Kata Duan Fei. Dia tahu dari ekspresi Qin Tian bahwa hal ini benar-benar luar biasa. Barang bagus. Hehehe, dengan buah Dao ini, kita bisa berdiskusi sekarang. Harta berharga di tubuh Ye Yuan dan buah Dao ini, pilihlah satu. Kata Qin Tian dengan dingin. Dia juga tidak menyembunyikannya, secara singkat memperkenalkan efek buah Dao ini, membuat wajah Duan Fei terlihat berubah. Mengontrol Dao Surgawi, menjadi penguasa dunia. Hal seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak tertarik? Buah Dao ini, aku mengambilnya. Duan Fei dengan paksa menekan kegelisahan di hatinya dan berkata. Selama dia menelan buah Dao, dia akan mengendalikan dunia Bukit Kaki Langit. Pada saat itu, penguasa Istana Langit dari Bukit Kaki Langit juga harus merendahkan diri dan menjilat kakinya. Memikirkannya membuat dirinya bersemangat. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Tapi karena ini, sebaiknya kita selesaikan masalahnya dulu. Kata Qin Tian dengan dingin. Mengenai keputusan Duan Fei, Qin Tian tidak terlalu keberatan. Dia memang sangat tertarik dengan buah Dao. Tapi dia punya perasaan bahwa harta berharga Ye Yuan mungkin lebih menakjubkan daripada buah Dao. Bakat yang ditunjukkan Ye Yuan terlalu mengerikan. Jika dikatakan Ye Yuan tidak memiliki peluang keberuntungan yang menantang surga, itu tidak mungkin. Sumber daya Akademi Wumeng sama sekali tidak cukup untuk mengasuh orang aneh seperti itu. Terlebih lagi, bagaimana mungkin Qin Tian memberikan buah Dao di piring perak? Menghabisi Ye Yuan, target Qin Tian selanjutnya adalah Duan Fei. Azure Peak, Zuo Yun, Huo Tianyang, beberapa dari kalian menyerang bersama. Orang-orang Istana Suci Malam Putih, jangan biarkan satu pun. Duan Fei berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar perintah Duan Fei, wajah Azure Peak menunjukkan ekspresi yang rumit. Mereka yang menyerang manusia batu api raksasa semuanya adalah orang-orang kuat. Saat ini, dari berbagai Istana Suci utama, yang paling utuh adalah Istana Suci Malam Putih. Bunuh! Duan Fei berteriak. Sekelompok orang mengelilingi Istana Suci Malam Putih dari kedua sisi. Ini adalah platform berbentuk cincin. Di depan ada magma yang tak ada habisnya. Orang-orang di Istana Suci Malam Putih sudah tidak punya cara untuk melarikan diri.
Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Untuk sementara, apapun yang terjadi, semua tidak akan mengambil tindakan. Tetap di tempat dan jangan bergerak. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kalian semua. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi semua orang berubah menjadi kaku dan mereka mengangguk satu demi satu. Mereka juga menyadari bahwa Duan Fei dan Qin Tian bergandengan tangan, dan Huo Tianyang juga melotot seperti harimau yang buas di sampingnya, mereka sudah tidak punya jalan keluar. Sekarang, yang ada hanya mendengarkan Ye Yuan. Wajah Ye Yuan murung. Mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan penghancur surga naga melingkar. Namun, targetnya bukanlah Duan Fei, tapi arah buah dao. Hantu naga biru besar terbang langsung menuju buah dao. Kamu Yuan, kamu berani. Ketika Qin Tian dan Duan Fei melihat adegan ini, mereka hampir berteriak kaget secara bersamaan. Mereka mengira Ye Yuan akan menyerah di sini. Senyuman dingin terlihat di sudut mulut Ye Yuan. Sekelompok orang bodoh ini benar-benar mengira buah dao begitu mudah didapat. Ketika hantu naga biru mencapai pulau terpencil, ia tampaknya menabrak penghalang raksasa, bergetar hingga seluruh kubah mulai bergetar hebat. Qin Tian dan Duan Fei menghela nafas lega, bersukacita karena buah dao baik-baik saja. Namun, segera, ekspresi wajah mereka berubah. Sinar cahaya kuning redup melayang, memenuhi seluruh kubah dengan sangat cepat. Bola cahaya berwarna kuning pucat tiba-tiba mengembun dan terbentuk, lalu menghujani sesepuh dari alam dewa sekilas surga. Tetua itu menjerit nyaring dan langsung terlempar. Setelah itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi bola api dan mulai terbakar. Adegan ini membuat semua orang berkeringat dingin. Semua diam dan jangan bergerak. Orang sialan ini memicu arai besar. Saat ini, kita semua telah jatuh ke dalam arai besar. Duan Fei mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, arai besar ini terlalu hebat. Seorang tetua dari alam sekilas surga hanya bertahan selama beberapa saat dan berubah menjadi awan abu terbang. Ye Yuan melihat pemandangan ini dan berkata sambil tersenyum dingin, apakah menurutmu kamu akan baik-baik saja jika tidak bergerak? Suaranya belum memudar ketika bola cahaya lain tiba-tiba mengembun dan terbentuk, menderu ke arah tetua alam sekilas surga sekali lagi. Hasilnya tidak memberikan kejutan sedikit pun. Penatua itu juga dibakar sampai hangus. Bola api lainnya mengembun dan terbentuk. Hanya saja targetnya kali ini adalah seniman bela diri gua mendalam di samping Ye Yuan. Melihat adegan ini, wajah Qin Tian menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Meski bola api ini tidak menyasar Ye Yuan, tapi bisa membuat pihak mereka menderita banyak korban, dia juga senang. Bukankah kamu melakukan hal-hal yang tidak perlu? Mengacaukan bangsamu sendiri kan? Melihat bola api mendekat, seniman bela diri gua mendalam itu langsung basah kuyup oleh keringat. Dia baru saja hendak lepas landas dan berlari ketika sebuah suara terdengar di samping telinganya. Jangan melawan, aku akan membawamu ke tempat yang aman. Suara ini seperti melodi surgawi, sangat indah. Dia hanya merasakan kekaburan di depan matanya dan sesosok tubuh telah menariknya dan melarikan diri ke dalam cahaya kuning. Tindakan Ye Yuan ini, dia seperti menginjak ranjau darat, memicu semakin banyak bola api yang mengikuti di belakang mereka. Hahaha, kamu tidak akan mati jika tidak mencari masalah. Ye Yuan, biarkan aku melihat bagaimana kamu melarikan diri. Qin Tian tertawa liar saat dia berkata dengan semangat. Tapi Ye Yuan tidak mempedulikannya, membawa orang itu dan berteleportasi, dan langsung berlari ke dalam bola api itu. Ketika seniman bela diri gua mendalam itu melihat bola api melewati pipinya, semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Dia hanya merasakan selangkangannya menjadi basah. Dia sebenarnya takut sampai terkencing di celana. Saat ini, semua orang sedang menyaksikan aksi Ye Yuan. Hal yang ajaib adalah ketika dia bolak-balik di antara bola api itu, tidak ada satupun bola api yang benar-benar menyentuhnya. Senyuman Qin Tian menjadi semakin kaku, akhirnya membeku di wajahnya. Ye Yuan bergerak seperti angin, tidak tahu berapa banyak posisi yang berubah. Tiba-tiba, seniman bela diri gua mendalam itu hanya merasakan kekaburan di depan matanya. Semua bola api itu lenyap tanpa jejak. Tetap di sini dan jangan bergerak. Kalau tidak, makhluk abadi juga tidak bisa menyelamatkanmu. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Seniman bela diri gua mendalam itu menganggukkan kepalanya secara mekanis, baru kemudian, menyadari. Baru saja, Ye Yuan membawanya seperti menari di ujung pisau. Rasanya sungguh luar biasa. 4 langkah lagi, tambahkan 3 langkah. Di dalam lautan kesadaran Ye Yuan,
tanpa debu dengan cepat menuntun gerakan kaki kepadanya. Arai besar ini sangat mendalam. Kemungkinan besar hal itu diatur secara pribadi oleh Dewa Bukit Kaki Langit. Dengan tingkat kemampuan Ye Yuan saat ini, mustahil untuk memecahkannya. Tapi, dia masih memiliki tanpa debu, senior dengan pengalaman luas, bersamanya. Saat arai besar ini diaktifkan, dia mengenali formasi arai ini. Formasi arai ini disebut arai besar alam semesta pengembara api dari 8 Desolates. Itu adalah arai besar Dao Ilahi Bintang 5, dan kekuatannya tidak terbatas. Namun arai besar di depannya jelas kurang dari 1/10.000 puncaknya. Kalau tidak, orang-orang di depan ini pasti sudah lama punah. Saat Ye Yuan melihat sisanya, dia tahu apa yang akan terjadi. Ini mungkin adalah rencana yang dibuat oleh Dewa Surgawi Bukit Kaki Langit, yang ingin mengisi kembali buah Dao yang terus melemah dengan darah segar dari pusat kekuatan alam dewa. Oleh karena itu, itulah mengapa semua orang akan dipindahkan ke sini. Segera, Ye Yuan kembali ke posisi semula, meraih Bai Chen dan langsung terbang menjauh. Dia melakukan hal yang sama, mengirim semua orang di Istana Suci Malam Putih ke tempat yang aman. Ekspresi Qin Tian dan Duan Fei sangat jelek. Arai besar ini sangat kuat, tapi hanya Ye Yuan saja yang bisa datang dan pergi dengan bebas. Ini bukanlah kabar baik. Duan Fei memandang ke arah Qin Tian dan berkata dengan dingin, masih belum memikirkan cara, kita semua pasti mati di sini. Bukankah kalian semua orang luar sangat kuat? Kenapa kamu begitu tidak berguna? Qin Tian sangat marah dan berkata dengan suara yang dalam, sudah kubilang sejak lama, bocah ini memiliki harta berharga. Peringkat formasi arai ini sangat tinggi. Jika kekuatannya tidak berkurang secara signifikan, kita sudah lama punah. Duan Fei mendengus dingin dan berkata, ini tidak mengubah fakta bahwa kamu juga tidak berguna. Qin Tian berkata dengan marah, jika kamu ada gunanya, cepatlah bentuk formasi agar aku bisa melihatnya. Kedua orang itu sedang berdebat ketika dua bola api terbang ke arah mereka. Ekspresi kedua orang itu berubah, menyerang dengan berani di saat yang bersamaan. Kedua bola api itu langsung dimusnahkan. Namun, wajah mereka tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan sedikitpun. Karena serangan semacam ini menghabiskan terlalu banyak esensi ilahi. Mereka bisa memblokir 1, 2, tapi begitu Grand Array diaktifkan, itu tidak akan berhenti. Berapa banyak yang bisa mereka blokir? Kekuatannya cukup bagus. Setelah aku mengambil buah Dao, aku akan datang dan menyelesaikan masalah dengan kalian lagi. Ye Yuan melihat pemandangan ini dan berkata sambil tertawa dingin. Selesai berbicara, sosoknya bergerak, dan benar-benar bergerak ke arah buah Dao. Seluruh tubuh Qin Tian gemetar, tatapannya penuh keengganan. Melihat Ye Yuan mendekat ke buah Dao selangkah demi selangkah, Qin Tian tidak tahan lagi, aura seluruh tubuhnya meroket. Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia melihat ke arah Qin Tian dengan terkejut. Ye Yuan, kamu memaksaku. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Ingin mendapatkan buah Dao. Bermimpilah. Qin Tian berteriak dengan keras. Tangannya mempunyai benda tambahan seperti es batu. Gelombang energi spiritual yang kuat langsung menyapu seluruh kubah. Ini kristal mistik 10.000 tahun. Sepotong kecil kristal mistik 10.000 tahun ini sudah cukup baginya untuk menerobos ke alam dewa asal. Orang ini sebenarnya masih memegang benda seperti itu di tangannya. Tanpa debu berkata dengan terkejut. Aura Qin Tian dilepaskan sepenuhnya. Tekanan yang luar biasa langsung menyelimuti seluruh tempat. Dia akan menerobos ke alam dewa asal. Aku telah menekan wilayahku selama ini untuk memahami pedang Dao. Hari ini, demi kebaikanmu, aku akan menerobos ke alam dewa asal. Kamu bisa bangga dengan ini. Qin Tian tertawa tak menyenangkan, menelan kristal mistik 10.000 tahun sekaligus. Ekspresi Ye Yuan berubah. Kecepatan kakinya semakin cepat, melaju menuju buah Dao. Aura Qin Tian tengah meningkat dengan gila-gilaan. Akhirnya, dia bergerak dan melangkah ke dalam arai besar. Bola api melesat langsung ke arah Qin Tian. Qin Tian bahkan tidak melihat, pedang langsung terbang keluar. Bola api itu langsung dimusnahkan. Dengan dukungan kristal mistik 10.000 tahun, Qin Tian sama sekali tidak peduli dengan konsumsi esensi ilahi di dalam tubuhnya. Sebenarnya, dengan bakat Qin Tian, dia bisa saja menerobos ke alam dewa asal sejak lama. Beberapa tahun ini, dia telah menekan dan tidak menerobos selama ini untuk memahami pedang Dao di makam pedang. Seperti kata pepatah, akumulasi besar meledak, penerobosannya ke alam dewa asal sekarang adalah sesuatu yang terjadi tanpa usaha ekstra.
Menerobos hal semacam ini terlalu mudah bagi seorang jenius seperti Qin Tian. Duan Fei melihat perubahan nyata pada raut wajahnya saat dia melihat ke samping. Dia akhirnya mengetahui perbedaan antara dia dan Qin Tian. Saat itu, ia menghabiskan waktu 50.000 tahun penuh untuk menerobos ke alam dewa asal. Tapi Qin Tian dapat menerobos begitu saja. Qin Tian menghunus pedangnya seperti angin, melenyapkan semua bola api yang dipadatkan oleh arai besar. Gerakan kaki Ye Yuan berjalan memutar. Sementara Qin Tian berjalan lurus ke depan menuju arah buah dao. Segera, Qin Tian malah bergegas ke depan Ye Yuan. Ketika Duan Fei melihat dua orang itu merebut buah dao, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Sialan, ambil risiko semuanya. Duan Fei mengertakkan giginya, sosoknya terbang dengan tergesa-gesa, juga bergegas menuju buah dao. Tiga sosok menerobos lapisan blokade arai besar, semuanya ingin menjadi orang pertama yang mendapatkan buah dao. Namun, seiring dengan semakin dekatnya mereka ke buah dao, bola api di sekitar mereka juga menjadi semakin banyak, kekuatannya semakin mengerikan. Kekuatan besar Qin Tian ditampilkan secara keseluruhan tanpa keraguan pada saat ini. Auranya masih meningkat tanpa henti dan sudah mendekati alam dewa asal tanpa batas. Qin Tian terlihat gembira. Buah dao sudah dalam jangkauan. Hahaha, Ye Yuan, kamu akhirnya masih akan mati di tanganku. Buah dao adalah milikku, milik Qin Tian. Tampak seolah-olah dia akan mendapatkan buah dao, Qin Tian menjadi sangat bersemangat. Namun, bola api di sekelilingnya menjadi semakin banyak, juga membuatnya sulit untuk melangkah maju. Energi spiritual kristal mistik 10.000 tahun memang sangat kuat. Aura Qin Tian masih di tengah-tengah peningkatan yang gila-gilaan. Qin Tian berteriak keras, auranya naik ke puncak sekaligus. Tekanan yang dimiliki oleh pembangkit tenaga dewa asal langsung menyebar. Tatapan Qin Tian berubah tajam, pedang panjang di tangannya mirip dengan ular yang mendesis, melesat ke arah bola api di sekitarnya. Semuanya seperti kilat. Petik 2. Bahkan jika dia menerobos ke alam dewa asal, bola api yang kuat ini masih melukai organ dalam Qin Tian. Qin Tian dengan paksa menekan lukanya dan terus maju. Bola api menjadi semakin terkonsentrasi, hampir menenggelamkan seluruh tubuh Qin Tian. Tapi Qin Tian terlalu kuat setelah menerobos. Meskipun dia maju perlahan, itu sangat stabil. Namun, seiring berjalannya waktu, luka Qin Tian juga menjadi semakin berat. Sementara di sisi lain, kecepatan Duan Fei jelas sangat melambat. Dia sudah hampir tidak bisa lagi memblokir serangan bola api itu. Sialan, arai besar ini terlalu kuat. Semakin jauh di depan, semakin menakutkan kekuatan bola apinya. Duan Fei mengertakkan gigi dan berkata. Qin Tian memuntahkan darah sepanjang jalan saat dia berjalan, akhirnya tiba di depan buah dao. Aura suci dao surgawi menghantamnya secara langsung, membuat Qin Tian hampir naik ke surga. Qin Tian menghunus pedangnya seperti angin, menebas beberapa bola api di dekatnya, tangan kirinya melesat ke arah buah dao seperti kilat. Tepat di depan tangannya, jantung Qin Tian hampir melompat ke tenggorokannya. Ini adalah buah dao. Selama dia menelannya, hari di mana dia menerobos ke alam dewa surgawi sudah dekat. Kalau begitu, dia juga akan menjadi pusat kekuatan di suatu wilayah di dunia bentangan surga. Ketika penguasa kota Wumeng melihatnya, dia juga harus dengan hormat memanggilnya, Yang Mulia. Di dunia surga, buah dao terlalu menakutkan, terlalu berharga. Siapapun yang melihatnya pasti akan tergerak juga. Sekarang, kamu milikku. Qin Tian memuntahkan darah tetapi memiliki senyum bahagia di wajahnya. Tepat pada saat ini, Qin Tian hanya merasakan kekaburan di depan matanya. Sebuah bayangan melintas di depannya. Buah dao telah hilang. Saat ini, Qin Tian jatuh langsung dari surga ke neraka. Buah dao yang jelas-jelas berada dalam jangkauan sebenarnya direnggut oleh seseorang. Dekat beberapa saat yang lalu, namun jauh di ujung cakrawala beberapa saat kemudian. Bayangan tadi sangat cepat, bahkan Qin Tian tidak menangkap lintasannya. Ditambah lagi, dia muncul terlalu tiba-tiba. Qin Tian tidak bisa bereaksi sama sekali. Kecepatan yang sangat cepat. Apa yang terjadi tadi? Tidak tahu. Mataku selalu menatap Tetua Agung. Lalu, dia tiba-tiba menghilang. Tetua Agung merebut buah dao. Di mana? Di mana dia? Hahaha, sangat dekat. Aku sudah kehilangan semua harapan sekarang, aku bahkan mengira kita semua pasti sudah mati. Mengonfirmasi bahwa Qin Tian tidak mendapatkan buah dao, orang-orang di sisi Istana Suci Malam Putih semuanya tersenyum. Baru saja,
Hati mereka melonjak ke tenggorokan dan bahkan berpikir bahwa buah dao pasti akan mendarat di tangan Qin Tian. Dia tidak menyangka situasinya berubah drastis, dan direnggut oleh tetua agung. Dinding batu di atas kubah tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan yang hebat. Mengejar bulan, pedang Ye Yuan yang sangat cepat memadamkan semua bola api yang berada di belakangnya. Setelah itu, Ye Yuan memperlihatkan sosoknya. Tangannya memegang buah. Justru itulah buah dao. Ye Yuan, aku akan membunuhmu. Kita berdua tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Saat Qin Tian menangani bola api itu, dia meraung ke arah Ye Yuan dengan marah. Peluang bagus yang ada di depan tangannya terbang menjauh, kemarahan Qin Tian saat ini bisa dibayangkan. Dia tidak tahu mengapa Ye Yuan bisa secepat itu sekarang. Dia jelas masih sangat jauh dari buah dao, tapi dia merampas buah dao seperti berteleportasi. Perampasan makanan dari rahang harimau ini, semua orang tidak bereaksi tepat waktu. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba, terlalu tidak terpikirkan. Hingga saat ini, masih cukup banyak orang yang mengalami shock. Ye Yuan mendarat di area aman lagi saat ini dan berkata kepada Qin Tian yang sedang sibuk, "Kamu sabarlah dulu, aku akan menemuimu untuk menyelesaikan masalah sebentar lagi. Perhitungan di antara kita berdua benar-benar harus diselesaikan dengan baik." Selesai berbicara, sosok Ye Yuan bergeser dengan cepat, berteleportasi sekali lagi. Tak lama kemudian, Ye Yuan muncul di samping Bai Chen, menyerahkan buah dao kepadanya, dan berkata, "Makanlah." Bai Chen terlihat sangat tidak percaya. Lalu menggelengkan kepalanya seperti mainan genderang dan berkata, "Tidak mungkin. Buah ini sangat berharga, Guru, Anda hanya mendapatkannya setelah lolos dari bahaya. Bagaimana kamu bisa memberikannya kepadaku? Memakan buah dao ini berarti seseorang bisa mengendalikan dunia." Ye Yuan benar-benar memberikannya begitu saja. Bai Chen mengetahui bahaya dari adegan itu sebelumnya. Meskipun dia tidak bisa melihat gerakan Ye Yuan dengan jelas, ledakan hebat yang datang dari atas menunjukkan bahwa Ye Yuan pasti memicu arai besar. Semua orang menggunakan tatapan yang sangat iri untuk melihat Bai Chen. Para tokoh dikdaya Istana Suci Malam Putih juga mengalami hal yang sama. Dengan memakan buah dao ini, seseorang dapat mengendalikan dunia. Mereka, pusat kekuatan alam dewa, Bai Chen dapat memegang kekuasaan absolut atas hidup atau mati mereka. Hal seperti itu, siapa yang tidak mau? Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Benda ini tidak berguna bagiku, aku tidak akan memakannya apapun yang terjadi." Mata Bai Chen melebar dan dia berkata dengan tidak percaya, "Bagaimana mungkin itu tidak berguna? Jika Anda memakannya, Anda bisa mengendalikan dunia bukit kaki." Ye Yuan berkata, "Hal-hal di dunia ini, kamu memenangkan sebagian dan kamu kehilangan sebagian. Meskipun buah dao bagus, selama seseorang memakannya, bakatnya akan hilang sama sekali, kesulitan kultivasi menjadi 1000 kali, 10.000 kali lebih sulit daripada orang biasa. Jika tidak ada kecelakaan, mereka hanya akan berhenti di alam dewa surgawi di masa hidup ini juga. Kecuali, mereka menemukan buah dao yang lebih menakjubkan. Seseorang yang bertemu dengan satu buah dao seumur hidup sudah merupakan takdir yang menantang surga. Menghadapi yang kedua, pada dasarnya tidak ada kemungkinan. Ambisi Ye Yuan sangat besar. Dia sama sekali tidak memikirkan alam dewa surgawi. Oleh karena itu, buah dao ini adalah harta karun yang menantang surga bagi orang lain, tetapi itu tidak berharga baginya. Ye Yuan tidak menyembunyikan suaranya. Qin Tian yang saat ini sedang dalam pertarungan sengit dengan bola api. Semuanya hampir memuntahkan seteguk darah. Hentikan saja, kedua kata ini digunakan dengan baik. Alam dewa surgawi, bahkan di dunia bentangan surga, hanya satu yang bisa lahir di antara ratusan juta seniman bela diri juga. Orang ini sebenarnya sangat menghina. Oleh karena itu, kamu juga harus berpikir jernih. Jika kamu mengonsumsi buah dao ini, kamu tidak akan pernah bisa menembus alam dewa surgawi lagi seumur hidup ini. Tentu saja, kamu mungkin tidak memahami pentingnya alam dewa surgawi. Alam dewa surgawi, bahkan di dunia besar di luar, juga dapat dianggap sebagai pusat kekuatan sejati. Ye Yuan berkata dengan dingin. Di sampingnya, napas Mo Yun sudah lama menjadi sangat tidak teratur. Melihat Bai Chen masih linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Bocah bodoh, tunggu apa lagi? Ini adalah kesempatan keberuntungan besar yang diberikan Yang Mulia kepadamu. Tidakkah kamu melihat betapa inginnya penyusup itu mendapatkan buah dao ini?" Bai Chen tiba-tiba terbangun, menatap tajam ke arah Ye Yuan, dan langsung berlutut. Bai Chen memberikan 3 kowtow yang dalam kepada Ye Yuan.
Rahmat guru, saya pasti akan membayarnya kembali setelah saya menerobos ke alam dewa surgawi. Bai Chen berkata dengan tegas. Di bawah tatapan semua orang, Bai Chen perlahan memakan buah dao. Mereka semua menelan ludah mereka, menatap Bai Chen dengan penuh semangat, mata mereka penuh rasa iri. Seluruh tubuh Bai Chen bergetar, cahaya di matanya perlahan memudar. Layar cahaya putih susu menyelimuti dirinya. Bai Chen seperti janin yang kembali ke tubuh ibunya, meringkuk di balik layar cahaya, dan tertidur. Aura dao besar yang tak terbatas perlahan-lahan menyebar. Seluruh reruntuhan ilahi mulai bergetar, sementara kubah ini mulai runtuh, puing-puing berjatuhan satu demi satu. Arai besar alam semesta pengembara api dari 8 desolate sebenarnya mulai runtuh. Bola api yang tersebar di mana-mana perlahan menghilang. Hahaha, Ye Yuan, aku ingin melihat siapa yang masih bisa menyelamatkanmu sekarang. Tekanannya berkurang drastis, Qin Tian tertawa liar. Dia tersiksa oleh arai besar ini sampai dia menjadi gila. Baru saja, untuk merebut buah dao, dia bahkan menumpuk luka di atas lukanya. Sementara di sisi lain, Duan Fei bahkan lebih sengsara darinya. Duan Fei, dari ujung kepala hingga ujung kaki, seseorang dapat menggunakan ungkapan yang penuh dengan ribuan kata yang tidak lengkap untuk menggambarkannya. Hampir tidak ada area yang kondisinya baik. Ye Yuan dengan acuh tak acuh melirik Qin Tian dan berkata dengan nada menghina, hanya berdasarkan kondisimu, kamu juga ingin membunuhku. Tatapan mata Ye Yuan yang menghina sangat merangsang Qin Tian dan dia berkata dengan marah, aku jenius nomor 1 di Akademi Wumeng. Dao surgawi tahap awal yang sangat sedikit berani mengucapkan ocehan liar. Mati! Qin Tian berteriak keras, sosoknya mengamuk, menyerbu ke arah Ye Yuan seperti kilat. Tapi, auranya sudah jauh lebih lemah dari puncaknya. Ye Yuan tertawa dingin, sosoknya bergoyang dan menghilang dari tempatnya berada. Kedua orang itu berubah menjadi dua hantu, bertukar beberapa putaran seperti kilat. Imbang secara merata, organ dalam Qin Tian menderita luka parah. Selain penindasan dao surgawi, kekuatannya saat ini bahkan lebih buruk daripada sebelum menerobos. Gerakan mengejar bulan ini, yang ditekankan adalah penyatuan manusia dan pedang, menghancurkan tanggul kokoh dengan lubang semut, kecepatannya sangat cepat. Ye Yuan menyerang dengan kekuatan penuh, kekuatan yang dia keluarkan dalam sekejap tidak lebih buruk dari kekuatan Qin Tian. Dalam keadaan aneh ini, kekuatan kedua orang itu sebenarnya mencapai keseimbangan yang aneh. Keduanya adalah orang-orang dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Pertarungan yang sangat seimbang dalam kekuatan ini mengejutkan hingga kubahnya runtuh dengan cepat, puing-puing beterbangan kemana-mana. Duan Fei, bunuh bocah itu. Kalau tidak, saat dia memurnikan buah dao, kamu akan mati sampai tidak ada ampas yang tertinggal. Dalam pertempuran sengit, teriakan Qin Tian terdengar. Duan Fei sudah sangat tragis di bawah serangan bola api. Fondasi daunnya sudah hancur. Bahkan jika lukanya sembuh, kekuatannya juga tidak bisa maju selangkah lagi. Kata-kata Qin Tian terdengar di telinganya seperti suara guntur. Dia tiba-tiba terbangun, menerkam ke arah Bai Chen seperti kilat. Meskipun Duan Fei juga menderita kehilangan kekuatan yang besar, pada akhirnya dia adalah pusat kekuatan dewa asal. Dengan kekuatannya, Bai Xiu dan yang lainnya benar-benar tidak cocok. Namun, Bai Xiu tidak ragu sedikit pun, langsung memblokir di depan Bai Chen. Dia sudah memendam tekad untuk mati dan harus menghentikan serangan Duan Fei. Mo Yun dan para tetua lainnya juga bergegas mendekat, berusaha menghentikan langkah Duan Fei. Duan Fei mengertakkan gigi, mengabaikan luka di tubuhnya, dan melepaskan semua esensi ilahi yang tersisa. Telapak tangan Luo Bo Ruo Agung. Duan Fei berteriak dengan keras. Aura menakutkan muncul, menyebabkan wajah Bai Xiu dan yang lainnya berubah drastis. Dengan cedera Duan Fei saat ini, jika mereka ingin melarikan diri, hal itu bisa dilakukan. Tapi di belakangnya ada Bai Chen. Lindungi penguasa istana sampai mati. Semuanya serang bersamaku. Bai Xiu mengertakkan gigi dan berkata. Ya, setiap orang tidak mundur sama sekali, masing-masing melakukan berbagai cara, menghadapi kekuatan telapak tangan yang menakutkan itu. Duan Fei tertawa dingin dan berkata, banyak hal yang buta dan sembrono. Karena kalian semua mencari kematian, maka pejabat ilahi ini akan mengirim kalian semua ke surga barat. Selesai berbicara, Duan Fei mendesak kekuatan telapak tangannya. Energi mengerikan yang menutupi langit dan menutupi bumi ditembakkan ke arah Bai Chen. Hahaha, bocah nakal itu akan segera mati di depanmu. Apakah kamu sangat putus asa? Tenang,
Kamu juga akan segera mengikutinya ke neraka. Kata Qin Tian sambil tertawa lebar. Di udara, sedikit hukum petir tiba-tiba melintas. Lalu, senyum Qin Tian membeku di wajahnya. Dia kehilangan jejak Ye Yuan. Ye Yuan menghilang dari hadapannya sekali lagi. Ekspresi Qin Tian berubah, dan dia berkata dengan sangat terkejut, ini adalah jimat cepat guntur surgawi. Thundercry sialan, itu adalah jimat cepat guntur surgawi miliknya. Sebelumnya, adegan Ye Yuan merebut buah dao terlalu mendadak. Qin Tian tidak bereaksi sama sekali. Sekarang, dia akhirnya tahu kenapa Ye Yuan menghilang. Mengejar bulan ditambah jimat cepat guntur surgawi. Ketika Ye Yuan melepaskan gerakan mengejar bulan ini, dia mengerahkan jimat cepat guntur surgawi pada saat yang sama. Bisa dikatakan berakselerasi dengan kecepatan tertinggi. Jimat cepat guntur surgawi adalah karya kebanggaan Thundercry. Setelah dilepaskan, bahkan pusat kekuatan dewa asal biasa pun tidak dapat mengejar ketinggalan. Meskipun Ye Yuan tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuh jimat cepat guntur surgawi, yang dibuat berdasarkan jurus mengejar bulan, namun gerakan ini, ditambah dengan jimat cepat guntur surgawi, kecepatannya bisa menyaingi alam dewa asal. Terlebih lagi, dengan penambahan jimat cepat guntur surgawi, kekuatan hurus mengejar bulan, gerakan ini, bahkan lebih mengerikan. Qin Tian bergidik, mendengar suara pedang panjang menembus daging. Mata Duan Fei yang awalnya mengesankan perlahan-lahan menjadi kendur. Telapak tangan yang menakutkan itu juga langsung menghilang tanpa bekas. Bai Xiu dan yang lainnya yang mirip menghadapi musuh besar tiba-tiba merasakan tekanan pada tubuh mereka mereda. Kemudian, mereka melihat Duan Fei terjatuh lemah di depan mereka. Duan Fei, mati. Seluruh proses hanya sepersekian detik. Semua orang tidak bereaksi terhadapnya. Pada saat mereka bereaksi, Duan Fei sudah mati. Namun, mimpi buruk itu masih berlanjut. Qin Tian bergidik lagi. Aroma kematian langsung menyerangnya. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya hanya melihat bayangan yang menyerang ke arahnya. Karena tergesa-gesa, Qin Tian secara naluriah mengayunkan tebasan. Qin Tian hanya merasakan kekuatan yang luar biasa menyebar. Luka yang awalnya ditekan tidak dapat ditekan lagi, seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar, tubuhnya terbang mundur. Suara dingin Ye Yuan seperti jimat yang mempercepat kematian, terdengar di telinga Qin Tian. Qin Tian merasakan kulit kepalanya kesemutan. Tapi gerakan Ye Yuan ini terlalu menakutkan. Dia baru saja berhasil memblokirnya dengan mengandalkan reaksi naluriahnya terhadap bahaya. Pedang selanjutnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk memblokirnya. Qin Tian hanya merasakan kabur di depan matanya, Ye Yuan tiba lagi. Itu benar-benar diblokir lagi olehnya seperti kucing buta yang menabrak bangkai tikus. Hanya saja di bawah kekuatan yang sangat besar ini, pedang di tangan Qin Tian tidak dapat ditahan lagi, terlepas dari tangannya, akhirnya jatuh ke dalam magma. Kamu mati. Kata-kata Ye Yuan yang bagaikan mimpi buruk sekali lagi terdengar di telinga Qin Tian. Mata Qin Tian mengerut, menggunakan suara yang hampir gemetar untuk memohon, saya salah. Ye Yuan, aku benar-benar salah. Mari kita berdamai. Sudah sangat terlambat. Suara Ye Yuan sedingin es tanpa emosi sedikit pun, terdengar di samping telinga Qin Tian untuk terakhir kalinya. Pedang pemusnahan jahat dengan mudah menembus armor fleksibel bulu surgawi, pedang panjang menembus organ dalam. Saya tidak mau mati. Mata Qin Tian berangsur-angsur menjadi kendur, membawa keengganan yang kuat. Dia adalah murid paling luar biasa di ibu kota Wumeng dalam 100.000 tahun. Jika tidak ada kecelakaan, dia bahkan bisa melangkah ke alam dewa ilahi. Hingga suatu hari, seorang pria bernama Ye Yuan muncul dan merampas seluruh cahayanya. Pemula yang hanya berada di alam mendalam gua ini sebenarnya menutupi cahaya dirinya, dewa asal setengah langkah ini. Beberapa saat yang lalu, Ye Yuan hanyalah seekor semut yang bisa dengan mudah dihancurkan sampai mati di mata Qin Tian. Hingga suatu hari, dia terkejut menemukan bahwa semut ini tiba-tiba tumbuh besar. Tumbuh hingga ke titik yang cukup untuk mengancamnya. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan menyelinap ke dunia bukit kaki langit dan juga harus membunuhnya. Namun hasil akhirnya berakhir dengan kematiannya. Seorang yang terpilih dari generasinya binasa di sini dan saat ini. Ini, dalam sekejap mata, membunuh dua pusat kekuatan dewa asal. Bagaimana orang ini mencapainya? Terlalu kuat. Dia baru saja berada di alam sekilas surga, dan dengan paksa mempermainkan dua pembangkit tenaga dewa asal yang perkasa sampai mati. Sulit bagi pusat kekuatan alam dewa untuk melompati alam.
Tapi kekuatan tempur orang ini baru saja meningkat setidaknya di dua alam kecil. Benar-benar tidak terbayangkan. Ye Yuan ini sepertinya juga seorang jenius kelas 1 di dunia luar kan. Di tengah seruan semua orang, Ye Yuan meletakkan pedangnya dan berdiri di sana, tidak ada sedikit pun menunjukkan rasa iba di matanya. Keluarga Qin tidak tahu berapa banyak cara dikeluarkan untuk membunuhnya. Jika bukan karena dia memiliki beberapa kartu truf, dia pasti sudah lama mati sampai tidak ada abu yang tersisa. Pertama kali Qin Tian melihatnya, dia sudah melihatnya sebagai orang mati. Membunuhnya, Ye Yuan tidak memiliki beban psikologis sama sekali. Sepotong batu besar jatuh dari langit, langsung menghantam pulau yang terpencil. Pulau yang terpencil itu tidak tahan lagi, perlahan-lahan tenggelam. Batu jiwa surgawi umur panjang segudang yang tersebar di pulau terpencil itu benar-benar tergelincir, jatuh dan menyebar ke dalam magma. Dia baru saja bertarung sengit dengan Qin Tian. Dengan pikirannya yang sibuk, dia tidak memperhatikan batu besar ini. Sekarang, ingin menyelamatkannya sudah terlambat. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan menggunakan jimat guntur surgawi ketiga, tubuhnya berubah menjadi bayangan, melaju ke bawah. Ye Yuan mendorong penyebaran di dalam tubuhnya hingga batasnya dan benar-benar mencapai yang pertama meskipun bergerak kemudian, mengejar batu jiwa surgawi umur panjang segudang yang saat ini jatuh dalam sekejap. Ye Yuan bergerak seperti kilat. Dalam sepersekian detik ini, dia mengumpulkan 7 hingga 8 batu jiwa surgawi panjang umur segudang. Selebihnya, dia sudah tak berdaya melakukan apapun. Garis lurusnya tidak menahan sama sekali. Tidak ada lagi cara untuk mengubah arah. Tetua Agung. Ketika Bai Xiu dan yang lainnya melihat sosok Ye Yuan bergegas menuju magma dengan kecepatan luar biasa, masing-masing dari mereka menjadi pucat karena ketakutan. Hanya saja kecepatan Ye Yuan terlalu cepat. Mereka tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Ye Yuan menabrak prasasti penekan dunia dengan kecepatan sangat tinggi. Prasasti penekan dunia menimbulkan awan magma besar karena dampaknya yang luar biasa, menyebarkannya kemana-mana. Ye Yuan langsung memuntahkan seteguk darah dan tidak akan pulih selama beberapa waktu. Pukulan ini terlalu dahsyat. Meski tubuh Ye Yuan kuat, dia juga menderita luka dalam yang parah. Itu setara dengan dia menderita dampak kekuatan penuhnya sendiri. Jika itu orang lain, mereka bisa langsung menabrak diri mereka sendiri sampai mati. Dasar sialan, apakah hidup ini tidak berharga di matamu? Jika kamu terus bermain seperti ini, cepat atau lambat kamu akan bermain sampai mati suatu hari nanti. Di lautan kesadarannya terdengar auman tanpa debu. Mengenai tindakan berbahaya Ye Yuan, dia hampir menjadi gila. Rangkaian aksi tadi hanya terjadi dalam sekejap. Ye Yuan tidak hanya harus mengumpulkan batu jiwa surgawi panjang umur segudang, dia bahkan harus mengerahkan prasasti penekan dunia. Begitu terjadi kecelakaan dan dia jatuh ke dalam magma, dia akan bermain-main sampai mati. Aku baik-baik saja. Batu jiwa surgawi umur panjang segudang, saya harus mendapatkannya. Ye Yuan memaksakan senyum dan berkata. Ye Yuan berjuang untuk berdiri, mengabaikan luka di tubuhnya, dan melompat. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama, ayo pergi. Ye Yuan berkata pada kelompok Istana Suci Malam Putih. Tapi, bagaimana dengan penguasa istana? Kata Bai Xiu. Dia akan baik-baik saja. Bai Chen akan lebih aman di tempat ini daripada di dunia luar, kata Ye Yuan dengan dingin. Kubahnya runtuh, memperlihatkan celah besar di atasnya. Ye Yuan melompat, terbang menuju celah itu. Wajah Bai Xiu dan yang lainnya berubah, juga buru-buru mengikuti Ye Yuan. Satu demi satu sosok terbang keluar dari bawah tanah. Namun dibandingkan dengan batalion ketika mereka masuk, jumlah tersebut tampak sedikit dan terpencar-pencar. Itu Huo Tianyang. Orang sialan itu, kita tidak bisa membiarkan dia lari. Saat Bai Xiu keluar, dia melihat Huo Tianyang melarikan diri dengan kecepatan penuh. Ketika kelompok Istana Suci Malam Putih melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka ingin mengejarnya. Jangan mengejar, Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas. Tindakan Bai Xiu dan yang lainnya terhenti, berkata dengan bingung, Tetua Agung, Huo Tianyang adalah musuh bebuyutan kita, bagaimana kita bisa melepaskannya? Ye Yuan berkata dengan dingin, biarkan dia berkeliling dengan santai dulu. Ketika Bai Chen meninggalkan pengasingan, dia secara alami akan pergi dan mengambil nyawa anjingnya. Tiba-tiba, alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata dengan suara serius, cepat pergi. Hati setiap orang menjadi dingin, melaju kencang seperti angin. Tidak lama setelah semua orang pergi,
magma yang mengamuk keluar dari bawah tanah, mencapai awan. Suhu yang mengerikan itu, semua orang dapat merasakannya dengan jelas dari jarak 10.000 mil. Magma itu seperti air mancur, tampak sangat spektakuler. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka tidak dapat menahan perubahan ketika dia berkata, "Tetua Agung, ini, apakah penguasa istana akan baik-baik saja di dalam? Magma ini terlalu menakutkan. Bukan berarti semua orang tidak perlu khawatir." Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, "Tenang. Memakan buah dao, Bai Chen adalah dao surgawi. Magma ini sangat berbahaya bagi kita, tapi tidak akan menimbulkan bahaya sedikit pun padanya." Setelah mendengar kata-kata Ye Yuan barulah semua orang merasa sedikit lebih tenang. Mereka semua tahu bahwa Ye Yuan tidak akan menyakiti Bai Chen. Karena dia bilang begitu, itu pasti benar. Tiba-tiba, Ye Yuan menangkap sosok familiar di sekelilingnya yang sedang melarikan diri dari kejauhan. Sosoknya bergerak dan mengejar. "Saudara Azurepeak, apakah kamu akan pergi tanpa pamit pada seorang kenalan lama?" Ye Yuan berkata dengan dingin. Orang ini tidak lain adalah utusan ilahi Azurepeak. Ada dua utusan ilahi yang datang bersama Duan Fei kali ini. Tapi utusan ilahi lainnya sudah binasa di dalam arai besar. Keberuntungan Azurepeak lebih baik, bertahan hanya karena keberuntungan. Dia takut dilihat oleh Ye Yuan, jadi itulah sebabnya dia berencana menyelinap pergi secara diam-diam. Dia tidak menyangka Ye Yuan begitu waspada hingga benar-benar menemukannya. Karena jalannya dihalangi oleh Ye Yuan, ekspresi Azurepeak agak jelek ketika dia berkata, "Jadi, itu adalah adik Ye Yuan." Mata Azurepeak kusam dan tidak bisa melihat sebelumnya. "Tolong jangan tersinggung. Bagaimana Azurepeak saat ini masih memiliki keangkuhan sebagai utusan ilahi?" Ye Yuan memperlihatkan kekuatan yang tak terkalahkan. Ia mampu menebas dua pusat kekuatan dewa asal sendirian, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati semua pusat kekuatan alam sekilas surga. Sebenarnya, dengan kondisi Ye Yuan saat ini, masih sulit untuk menentukan apakah dia adalah tandingan Azurepeak. Tapi Azurepeak tidak tahu bahwa Ye Yuan hanya memiliki 3 jimat guntur surgawi dan sudah menggunakan semuanya. Lagi pula, aura Ye Yuan saat ini terlalu kuat. "Huhuhu, saudara Azurepeak, kami orang-orang yang jujur tidak menggunakan sindiran. Anda harus berpikir jernih. Jika Anda kembali ke Istana Bukit Kaki Langit sekarang untuk memberitahu mereka, itu berarti Anda berhadapan dengan penguasa dunia Bukit Kaki Langit yang baru. Ketika Bai Chen memurnikan buah dao, itu akan menjadi saat di mana kamu binasa, dao-mu menghilang." Ye Yuan berkata dengan muram. Di dalam mutiara penekan jiwa, Ye Yuan memandangi wajah cantik dan tanpa cacat itu. Hatinya sangat nyeri. Bertahun-tahun telah berlalu, Mu Lingsui masih memiliki penampilan yang tiada taranya, seperti kecantikan tidur, seolah-olah seseorang dapat membangunkannya kapan saja. Namun dalam beberapa tahun ini, Ye Yuan telah mencoba berkali-kali sebelumnya dan tidak pernah berhasil. Ye Yuan tahu bahwa di dalam cangkang yang sangat indah ini, tidak ada jejak kehidupan. Yang ada hanyalah kesadaran spiritual yang sedang perlahan menghilang. Tiba-tiba, kumpulan cahaya dingin yang suram menyala di sekitar Mu Lingsui, seperti menyalakan lilin. Cahaya suram seperti cahaya lilin ini mengelilingi sekeliling Mu Lingsui dengan sangat cepat, menjaganya di tengah. Ini adalah api jiwa, mampu menyembunyikan aura gadis ini dan membiarkan kesadaran spiritualnya terus berjalan tanpa menghilang. Selama batu jiwa surgawi umur panjang segudang masih ada, itu dapat memberikan kekuatan untuk mutiara penekan jiwa tanpa henti, menyalakan api jiwa ini. Mendengar kata-kata tanpa debu, sebuah batu besar di hati Ye Yuan terangkat. Beberapa tahun ini, Ye Yuan sebenarnya sangat cemas di dalam hatinya. "Senior, berapa lama api jiwa ini bisa menyala?" Ye Yuan bertanya. Tanpa debu menghela nafas ketika mendengar hal itu dan berkata, "Aku juga tidak tahu berapa banyak berkah seumur hidup yang telah dipupuk gadis ini, layaknya kau mempertaruhkan hidupmu untuk pergi dan merebut batu jiwa surgawi umur panjang segudang ini untuknya." Batu jiwa surgawi umur panjang segudang ini cukup untuk mempertahankan kesadaran spiritualnya dan tidak hilang selama 200 tahun. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, "Hanya 200 tahun." Tanpa debu mengangguk dan berkata, "Aura dao surgawi yang terisolasi tidak mudah dicapai." Ye Yuan menghela nafas tanpa daya dan berkata, "Jalan ini sangat sulit. Perjalanan ini memiliki 9 peluang untuk mati dan hanya 1 kesempatan untuk hidup, dan itu telah ditukar dengan waktu 200 tahun. Hanya 200 tahun hanyalah 1 jentikan jari bagi pusat kekuatan alam dewa. Dalam 200 tahun ini, Ye Yuan tidak hanya harus berkultivasi,
dia bahkan harus mencari batu jiwa surgawi panjang umur segudang di mana-mana. Itu sangat sulit. Perjalanan ke dunia Bukit Kaki Langit ini bisa dikatakan sebagai ujian yang sangat kuat. Terlepas dari apakah itu Duan Fei atau Qin Tian, bahkan Huo Tianyang, mereka semua adalah lawan yang sangat merepotkan Ye Yuan. Meskipun pada akhirnya Ye Yuan berhasil membunuh dua pusat kekuatan dewa asal dengan mengandalkan akalnya, bahaya dari proses ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang luar. Tapi, sekali lagi, perjalanan ke dunia kaki Bukit Langit ini, kita harus benar-benar berterima kasih kepada jimat guntur surgawi milik Thundercree. Kalau tidak, menang atau kalah sangat sulit diprediksi. Thundercree menyerahkan jimat guntur surgawi kepada Ye Yuan agar dia bisa melarikan diri. Dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar mengandalkan ketiga jimat guntur surgawi ini dan membunuh dua pusat kekuatan dewa asal yang perkasa, dan bahkan merebut kembali 7 keping batu jiwa surgawi umur panjang segudang. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Tanpa debu menepuk bahu Ye Yuan dan menghiburnya. Dalam sekejap, waktu setengah tahun telah berlalu. Dalam setengah tahun ini, tanpa debu terus-menerus menyerap energi di batu jiwa surgawi panjang umur segudang. Para tokoh dikdaya Istana Suci Malam Putih tidak pernah pergi jauh sepanjang waktu. Mereka semua menunggu Bai Chen memurnikan buah dao. Tetapi, mereka semua tampak agak cemas saat ini. Tetua Agung, aku bertanya-tanya kapan penguasa istana bisa menyelesaikan penyempurnaannya. Bagaimana jika orang-orang dari Istana Bukit Kaki Langit datang? Bai Xiu berkata dengan agak cemas. Itu harus bergantung pada nasib baiknya. Tapi menurutku waktunya sudah dekat, kata Ye Yuan. Setelah mendengar kata-kata Ye Yuan barulah semua orang menjadi sedikit tenang. Tiba-tiba, aura menakutkan turun. Ekspresi semua orang berubah drastis. Aura yang sangat kuat. Ini adalah aura dewa asal yang telah selesai. Mungkinkah penguasa Istana Bukit Kaki Langit datang sendiri? Kulit Bai Xiu menjadi sangat pucat. Kekuatan aura ini justru membuat orang putus asa. Ekspresi Ye Yuan juga sedikit berubah. Dia tidak menyangka kalau mereka benar-benar terekspos. Sungguh orang yang pintar dan cerdik, membuat penguasa istana ini mencari begitu lama. Ayo keluar, suara bermartabat terdengar di luar angkasa. Keluarlah. Ye Yuan mengulurkan tangan dan mengetuk, ruang hancur, sosok semua orang muncul. Di udara ada seorang lelaki tua dengan mata yang dalam. Di belakang lelaki tua itu bahkan ada 7 pusat kekuatan. Ketujuh orang ini semuanya adalah pakar dewa asal tingkat menengah dan akhir. Sementara lelaki tua itu sendiri adalah seorang tokoh dikdaya alam dewa asal yang telah mencapai kesempurnaan. Kekuatan ini, jika digabungkan, terlalu menakutkan. Melihat Ye Yuan dan yang lainnya menampakkan diri, lelaki tua itu berkata dengan tatapan tajam, Tuan istana ini mencari di daerah ini selama lebih dari selusin hari tanpa hasil. Jika bukan karena penguasa istana ini yang memiliki kilasan inspirasi dan menggunakan ruang Dharma Mudra yang mendalam, kalian semua mungkin benar-benar dapat bersembunyi dariku. Tatapan Ye Yuan berubah tajam dan memandang ke arah Dharma Mudra yang tergantung di depan lelaki tua itu. Undulasi spasial yang sangat kuat terungkap di atasnya. Setelah keluar dari bawah tanah, Ye Yuan membuka ruang kecil di hutan terdekat dan membiarkan sekelompok orang Istana Suci Malam Putih bersembunyi di dalam, menghindari pencarian Istana Bukit Kaki Langit. Ia tidak menyangka hal itu masih tinggal selangkah lagi menuju kesuksesan. Ruang di dunia kecil jauh dari stabil seperti di dunia bentangan surga. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, membuka ruang bukanlah hal yang sulit. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Istana Bukit Kaki Langit ini masih memiliki artefak dewa yang mampu mendeteksi gelombang spasial, hingga benar-benar dapat ditemukan oleh mereka. Dirimu yang terhormat adalah penguasa Istana Bukit Kaki Langit. Ye Yuan berkata dengan muram. Karena kamu mengenal penguasa istana ini, kenapa kamu tidak dengan jujur memberitahukan keberadaan anak itu? Kalau tidak, penguasa istana ini akan membuatmu menyesal hidup di bumi ini. Semburan niat membunuh menyebar. Wajah semua orang berubah. Tapi Ye Yuan tidak tergerak dan berkata dengan dingin, buah dao muncul, dunia Bukit Kaki Langit memiliki penerus yang layak. Anda semua harus mematuhi kehendak surga. Jangan melakukan hal-hal yang akan membawa kehancuran bagi dirimu sendiri. Penguasa Istana Bukit Kaki Langit tertawa dingin dan berkata, kehendak surga. Penguasa istana ini adalah kehendak surga. Istana dunia Bukit Kaki Langit mendominasi dari generasi ke generasi. Bagaimana bisa seorang bocah nakal yang masih basah kuyup mendapat giliran untuk datang dan memerintah?
Pemimpin Istana Bukit Kaki Langit dapat dikatakan sebagai sosok yang berdaulat di dunia ini. Sekarang, kemunculan Bai Chen dengan suara gemuruh mengancam posisinya. Bagaimana dia bisa rela menyerahkan otoritas kedaulatannya dengan kedua tangannya? Ekspresi penguasa Istana Bukit Kaki Langit berubah muram dan dia berkata, "Sepertinya kamu menolak bersulang." Selesai berbicara, penguasa Istana Bukit Kaki Langit melambaikan telapak tangannya dengan santai dan meluncur ke arah Ye Yuan. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna karenanya. Di dunia kaki Bukit Langit, pusat kekuatan dewa asal yang sudah selesai hampir setara dengan Dao Surgawi. Saat dia menyerang, itu benar-benar sangat kuat. Tapi saat ini, wajah Ye Yuan menunjukkan senyuman mengejek. Semua orang hanya merasakan kekaburan di depan mata mereka. Telapak tangan yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan segera menghilang ke udara. Seorang pemuda berdiri di udara, tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Penguasa istana, itu penguasa istana, hahaha, penguasa istana telah selesai memurnikan buah Dao. Orang-orang istana suci malam putih awalnya sudah kehilangan harapan. Tapi melihat pandangan belakang pemuda itu, mereka langsung menjadi liar karena ekstasi. Pemuda itu tidak lain adalah Bai Chen. Bai Chen saat ini sangat mirip dengan saat Ye Yuan mengambil kendali Dao Surgawi saat itu. Tatapan Bai Chen bagaikan kilat. Melihat ke arah penguasa Istana Bukit Kaki Langit, dia berkata dengan suara dingin, "Mulai hari ini, aku, Bai Chen, akan mengendalikan dunia Bukit Kaki Langit. Mereka yang tunduk, akan hidup. Mereka yang menentang, binasa." Plus, seluruh tubuh penguasa Istana Bukit Kaki Langit bergetar. Dia menyadari bahwa dia sangat tidak berarti di depan anak muda ini. Bahkan jika dia hanya berada di alam sekilas surga. Menyempurnakan buah Dao, Bai Chen langsung melonjak ke tingkat yang besar. Meskipun ranah Bai Chen masih belum cukup untuk dilihat di depan penguasa Istana Kaki Bukit Langit. Tapi di dunia Bukit Kaki Langit, dia tak terkalahkan. Bai Chen mendengus dingin, mirip dengan petir, yang meledak hingga penguasa Istana Bukit Kaki Langit mundur beberapa langkah berturut-turut. Jejak darah mengalir dari sudut mulut penguasa Istana Bukit Kaki Langit. Dia sebenarnya sudah mengalami luka dalam. Sangat kuat. Apa yang ditunjukkan oleh penguasa istana saat ini hanyalah dia yang berada di alam sekilas surga, tapi dia bisa melukai pusat kekuatan dewa asal yang sudah selesai dengan sebuah suara. Apakah ini kekuatan seorang penguasa? Semua orang tercengang karena terkejut dengan cara Bai Chen. Ekspresi beberapa tokoh dikdaya dewa asal di belakang penguasa Istana Bukit Kaki Langit semuanya berubah drastis ketika mereka melihat pemandangan ini. Ini, orang tua ini, Mujian, memberi hormat kepada penguasa yang berdaulat. Meskipun dia memiliki keengganan yang kuat, Mujian tahu bahwa perbedaan antara dia dan Bai Chen terlalu besar. Jika tidak tunduk, dia harus mati. Saat dia berlutut, 7 pembangkit tenaga dewa asal lainnya juga mengikuti dan berlutut. 7 tetua Istana Bukit Kaki Langit memberi hormat kepada Tuan Penguasa. Bai Xiu terlihat bersemangat dan juga membawa orang-orang Istana Suci Malam Putih untuk mengikuti dan membungkuk, sambil berkata dengan penuh semangat, "Kami menghormati Tuan Penguasa." Bai Chen berkata dengan dingin, "Hari ini, Istana Bukit Kaki Langit dibubarkan di tempat. Istana Suci Malam Putih akan menggantikan Istana Ilahi Bukit Kaki Langit dan memerintah dunia Bukit Kaki Langit." Tatapan Mujian berubah tajam dan dia tanpa sadar berteriak, "Tuan Penguasa, ini." Tatapan Bai Chen berubah tajam dan dia berkata dengan suara dingin, "Kenapa? Apakah kamu keberatan?" Merasakan niat membunuh Bai Chen, Mujian merasa khawatir dan buru-buru berkata, "Tidak berani." Mujian tidak berani. Suara dan ekspresi Bai Chen sedikit rileks dan dia berkata dengan dingin, "Bai ini tidak akan mencampuri urusan sekuler sebagai penguasa. Selama kalian semua tidak menjadi tidak loyal, tentu kalian akan ditempatkan pada posisi penting yang baru." Mata Mujian berbinar, dan dia buru-buru berkata, "Mujian tidak berani. Mulai hari ini dan seterusnya, Mujian pasti akan melakukan segala dayaku untuk membantu Istana Suci Malam Putih untuk mengatur urusan di bawah langit." Bai Chen mendengus pelan, perlahan berbalik dan melihat ke arah Ye Yuan. Ye Yuan saat ini sedang mengamati Bai Chen dengan penuh minat. Setelah menguasai Dao Surgawi, sikapnya memang menjadi berbeda. Wawasannya sudah tidak setingkat dengan orang-orang ini. Bai Chen mengenakan lengan panjang dan berlutut ke arah Ye Yuan. Murid Bai Chen berterima kasih kepada guru atas rahmat kelahiran kembali. Mulai hari ini, Tuan Ye Yuan adalah ayah dari kaki Bukit Langit. Selama guru memiliki instruksi,
seluruh kaki bukit langit pasti akan menembus api dan air. Bai Chen berkata dengan tatapan serius. Kata-kata Bai Chen membuat raut wajah semua orang berubah. Identitas Bai Chen saat ini sudah sangat berbeda. Dia adalah penguasa dunia. Ingin membunuh Ye Yuan hanyalah hal yang bisa dilakukan dengan mudah. Tapi Bai Chen benar-benar memberikan penghormatan yang begitu besar kepada Ye Yuan dan bahkan menghormati Ye Yuan sebagai atasannya, menempatkan Ye Yuan pada posisi ayah penguasa. Selama Ye Yuan mau, dia bisa memanggil angin dan meminta hujan di seluruh dunia bukit kaki langit. Hanya saja, mereka semua terlalu meremehkan Ye Yuan. Dan juga terlalu meremehkan kekuatan Ye Yuan. Jika itu orang lain, mereka akan berada di bawah kekuasaan Bai Chen di dunia bukit kaki langit. Tapi Ye Yuan tidak mau. Dao surgawi dunia bukit kaki langit hanyalah sebagian kecil dari dao surgawi dunia bentangan langit. Ye Yuan menguasai gunung bentangan surgawi kecil. Dia sama sekali tidak bisa terbelenggu oleh dao surgawi bukit kaki langit. Jika Bai Chen benar-benar punya rencana jahat, Ye Yuan bisa sepenuhnya mengandalkan kekuatan gunung bentangan surga kecil untuk melawan dao surgawi. Dapat dikatakan bahwa Ye Yuan sepenuhnya berada di garis awal yang sama dengan Bai Chen. Di depan Ye Yuan, Bai Chen hanyalah seniman bela diri dari alam sekilas surga. Dengan kekuatan Ye Yuan, jika dia benar-benar ingin membunuh Bai Chen, itu sama saja dengan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya sendiri. Namun, Bai Chen memang tidak mengecewakannya. Sikapnya menunjukkan bahwa Ye Yuan tidak salah menilai orang. Ye Yuan tersenyum sambil membantu Bai Chen berdiri dan berkata, "Bagus kalau kamu memikirkan hal ini. Tapi, guru akan pergi." Ekspresi Bai Chen berubah dan dia berkata, "Guru, Anda harus menghadapi segala macam pembunuhan di dunia luar. Bagaimana bisa sesantai dan tanpa beban seperti di dunia ini? Bagaimana kalau kamu tetap tinggal dan menguasai dunia bukit kaki langit bersamaku?" Ye Yuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Guru baru mencapai dunia surga setelah mengalami kesulitan. Bagaimana aku bisa menyerah dengan mudah? Guru memiliki hal-hal yang harus dilakukan." Bai Chen memikirkannya dan berkata, "Kalau begitu, saya akan pergi ke dunia surga bersama guru. Dengan kekuatan Bai Chen saat ini, saya seharusnya bisa membantu guru." Ye Yuan menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, "Bai Chen, jangan meremehkan para pahlawan di bawah langit. Kamu harus ingat di masa depan, selalu ada orang yang lebih baik dan surga di luar surga. Kedaulatan suatu dunia bukanlah apa-apa di dunia bentangan surga. Kamu bisa mengendalikan hidup dan mati semua orang di sini, tapi pergi ke dunia bentangan surga, kamu hanyalah seniman bela diri dari alam sekilas surga. Masalah mendesak yang kamu miliki adalah mencerna sepenuhnya kekuatan buah dao dan menjadi pusat kekuatan dewa surgawi sejati. Pada saat itu, kamu bisa pergi ke dunia bentangan surga untuk menemuiku." Bai Chen menyempurnakan buah dao. Namun keinginan untuk menerobos ke alam dewa surgawi masih membutuhkan akumulasi waktu. Lagi pula, orang-orang di alam dewa surgawi terlalu kuat. Keinginan untuk mencapainya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Menurut perkiraan Ye Yuan, untuk Bai Chen ingin berkultivasi ke alam dewa surgawi, setidaknya diperlukan waktu 200 tahun. Bahkan jika dia pergi ke dunia bentangan surga sekarang, dia tidak bisa membantu Ye Yuan sama sekali. Mendengar kata-kata ini, Bai Chen tanpa sadar menunjukkan ekspresi kecewa. "Tetapi, baiklah. Saya akan mendengarkan guru dan sama sekali tidak akan meremehkan para pahlawan di bawah langit. Ketika saya mencapai alam dewa surgawi, saya pasti akan pergi ke dunia surga dan menantangnya." Bai Chen berkata dengan tatapan tegas. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Baiklah, guru akan menunggumu di dunia surga." Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan menjadi kaku dan dia berkata dengan sedih, "Oh iya, sebelum kamu menerobos ke alam dewa ilahi, kamu sama sekali tidak boleh menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Jika ada orang dari dunia luar yang datang untuk ujian misi, kamu harus berpura-pura tidak melihat. Apapun yang harus dilakukan tetap harus dilakukan. Pastikan untuk tidak membiarkan kucing keluar dari tas, mengerti?" Melihat Ye Yuan memberikan instruksi dengan sungguh-sungguh, Bai Chen mengetahui betapa beratnya dan berkata sambil mengangguk, "Saya mengerti. Yakinlah, dalam beberapa dekade ini, saya pasti akan menyelipkan ekor saya di antara kedua kaki saya dan berperilaku rendah. Setiap dunia kecil adalah gudang harta karun dengan sumber daya tak terbatas, dan juga tempat yang sangat baik untuk melatih murid di bawah bimbingan mereka. Tetapi jika dunia kecil ini lepas kendali, penguasa kota Wumeng kemungkinan besar tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja.
Begitu dia secara pribadi memasuki dunia Bukit Kaki Langit, maka Bai Chen akan berada dalam bahaya. Baiklah, ini sudah larut, guru harus pergi. Selesai berbicara, Ye Yuan berencana untuk pergi. Tunggu sebentar, guru. Bai Chen tiba-tiba menghentikan Ye Yuan, menoleh ke Mujian, dan berkata, apakah istana Bukit Kaki Langit memiliki batu jiwa surgawi umur panjang segudang? Mujian tidak berani menyembunyikannya dan buru-buru berkata, batu jiwa surgawi terlalu sulit didapat. Konsumsi beberapa tahun ini juga tidak sedikit. Saat ini, hanya tersisa 3 bagian. Alis Bai Chen berkerut, ekspresi Mujian berubah, jantungnya berdebar kencang. Jelas, Bai Chen tidak senang. Lupakan, bawa semuanya. Bai Chen berkata dengan dingin. Hal berharga semacam ini, Mujian secara alami menyimpannya. Hanya untuk melihatnya mengeluarkan 3 potong batu berwarna putih susu. Tepatnya adalah batu jiwa surgawi umur panjang segudang. Bai Chen menyerahkannya kepada Ye Yuan dan berkata tanpa daya, batu jiwa surgawi terlalu langka. Murid ini hanya dapat berbuat banyak. Ketika saya benar-benar mengendalikan dao surgawi, saya pasti akan membawa batu jiwa surgawi panjang umur segudang untuk pergi dan mencari guru. Ye Yuan juga tidak sopan dan langsung menyimpannya. Hal-hal lain, dia tidak peduli. Tapi batu jiwa surgawi umur panjang segudang, dia terlalu membutuhkannya. Baiklah, guru akan menerimanya. Selamat tinggal. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan bergerak, menghilang dari tempatnya semula. Di bawah naungan pepohonan, sekelompok siswa sedang mengobrol santai. Objek pembicaraan tentu saja tidak dapat dilakukan tanpa siswa-siswa paling berbakat itu. Oh iya, jenius nomor 1 di pelataran luar, Ye Yuan, sudah lebih dari 10 tahun belum kembali. Mendengar bahwa dia mengambil misi uji coba dan pergi ke dunia kecil. Bukannya, dia tidak bisa kembali lagi kan? Itu bukan tidak mungkin. Biasanya, pergi berlatih berkisar antara 3 tahun hingga 5 tahun dan mereka akan kembali lagi. Lebih dari 8 tahun, pada dasarnya hanya sedikit yang kembali. Ya, sudah lebih dari 10 tahun, itu mungkin pertanda buruk. Sayang sekali, dengan bakatnya, melangkah ke alam dewa ilahi adalah sebuah taruhan yang pasti. Selanjutnya, magang senior, saudara Qintian juga belum kembali sampai sekarang. Kamu mau mati. Beraninya kamu mengatakan hal seperti ini. Kalian lihat, itu. Semua orang mengikuti pandangan itu dan menoleh, dan terkejut. Ye Yuan perlahan masuk, terlihat sangat tenang dan tenang. Arah yang dia tuju tepatnya adalah Aula Merit. Itu Ye Yuan. Dia benar-benar berhasil menembus sekilas surga tahap awal. Astaga, ini juga terlalu aneh. Plus kecepatan kultivasi seperti ini terlalu menakutkan. Saya ingat ketika dia keluar, bukankah dia baru saja menerobos ke gua mendalam tahap akhir. Sudah lebih dari 10 tahun berlalu dan dia melintasi setengah perhentian sekilas surga, langsung menerobos ke alam sekilas surga. Bakat orang ini terlalu menakutkan. Dia telah memasuki sekte ini selama kurang dari 30 tahun dan berhasil menembus gua mendalam tingkat menengah hingga sekilas surga. Kecepatan kultivasi seperti ini terlalu abnormal. Aura yang dipancarkan oleh Ye Yuan membuat semua orang sangat terkejut. Meskipun mereka yang masuk Akademi Wu Meng adalah orang-orang jenius di antara para jenius, mereka yang memiliki kecepatan kultivasi seperti Ye Yuan benar-benar hanya satu dari jenisnya. Yang lebih penting lagi, bukan hanya tingkat kekuatan Ye Yuan yang meningkat dengan sangat cepat, namun kekuatannya juga sangat menakutkan hingga mampu menghancurkan mereka yang berada di peringkat yang sama. Sekarang setelah Ye Yuan menerobos ke alam dewa sekilas surga, itu setara dengan memasuki pelataran dalam. Dengan cara ini, situasi pelataran dalam kemungkinan besar akan mengalami perubahan besar. Ayo pergi dan lihat misi apa yang sedang dilakukan Ye Yuan. Bukankah dikatakan bahwa energi spiritual dunia kecil sangat sedikit, sangat sulit untuk ditembus? Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Kemunculan Ye Yuan langsung menimbulkan keributan. Cukup banyak orang yang mengikutinya, mengikuti Ye Yuan ke Aula Merit. Mengenai pengungkapan informasi Ye Yuan, meski 10 tahun telah berlalu, Yu Jing selalu mengingatnya. Seorang jenius seperti Ye Yuan ditakdirkan untuk mengguncang ibu kota Wu Meng, bahkan eksistensi yang akan memasuki kota kekaisaran langit surgawi. Tetapi karena keegoisan keluarga Qin, keajaiban seperti itu binasa di dunia kecil. Ini benar-benar sesuatu yang membuat orang tercekik amarah. Berapa banyak keuntungan yang diperoleh Ye Yuan untuk ibu kota Wu Meng dengan mengalahkan Jin Yu. Tapi sekarang,
dia akan mati di tangan orang yang keji. Namun karena masalah ini, Yu Jing malah mendapat banyak keuntungan. Secara rahasia, Qin Tianning memberi Yu Jing kompensasi yang cukup besar. Pada saat ini, sesosok tubuh memasuki Aula Merit. Suasana hati Yu Jing agak kesal dan berkata dengan tidak sabar bahkan tanpa melihat, pergi ke pilar batu giok di sana untuk menemukan misinya terlebih dahulu, lalu temui aku setelah kamu selesai. Saudara magang senior, saya di sini untuk menyerahkan misi. Saat itulah Yu Jing sedikit mengangkat kelopak matanya dan melihat kedatangannya. Tapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia segera berdiri. Kamu Yuan, kamu sebenarnya, kembali. Melihat Ye Yuan, Yu Jing terkejut hingga dia menatap dengan mulut ternganga. Ye Yuan tidak kembali selama 10 tahun. Yu Jing mengira Ye Yuan sudah lama mati di tangan Qin Tian. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar kembali dalam kondisi yang sangat baik. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Ye Yuan memandang Yu Jing, tatapannya sedikit dingin saat dia berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, kakak senior Yu sepertinya sangat terkejut melihatku kembali. Pada saat ini, jumlah orang di luar Aula Merit sedang berkerumun. Yu Jing terbangun dengan sangat cepat, ekspresinya agak tidak wajar saat dia berkata. Aku hanya terkejut. Junior Ye mengambil misi bintang 3 dan benar-benar menyelesaikannya. Kamu berhasil menembus alam sekilas surga. Yu Jing kebetulan menemukan alasan untuk berurusan dengan Ye Yuan tetapi langsung memicu kegemparan di luar. Misi bintang 3. Dia benar-benar menarik misi bintang 3 saat pertama kali pergi berlatih. Pasti bercanda. Misi bintang 3, tingkat kematian yang paling sederhana juga melebihi 50%. Ye Yuan benar-benar menyelesaikan misinya dan kembali. Orang ini, tidak bisa diukur dengan akal sehat. Orang aneh sampai dia tidak punya teman. Ini, apakah dia masih ingin orang-orang hidup? Sebenarnya yang paling terkejut bukanlah orang-orang di luar itu, tapi Yu Jing. Gelombang mengerikan sedang melonjak di hatinya saat ini. Dia tahu bahwa Qin Tian pergi ke dunia Bukit Kaki Langit untuk memburu Ye Yuan. Sekarang, Ye Yuan menyelesaikan misinya dan kembali. Bagaimana dengan Qin Tian? Dalam sekejap, Yu Jing memikirkan banyak kemungkinan. Mungkinkah? Tidak mungkin. Bahkan jika Ye Yuan menerobos ke alam sekilas surga, dia juga tidak mungkin bisa menandingi Qin Tian. Dia adalah pusat kekuatan dewa asal setengah langkah. Lebih jauh lagi, dia mendengar bahwa Qin Tian sudah menekan wilayah kekuasaannya untuk waktu yang sangat lama. Selama dia mau, dia bisa menerobos ke alam dewa asal kapan saja. Segera, Yu Jing menolak pemikiran paling menakutkan itu. Karena gagasan ini terlalu tidak masuk akal. Tatapan Ye Yuan dalam dan tenang, menatap Yu Jing dengan penuh arti dan berkata sambil tersenyum tipis, seperti itu ya. Ye ini memperoleh sedikit keuntungan dalam 10 tahun ini dan berhasil menerobos secara kebetulan. Senior Yu, ini adalah buah abadi psikis 9 melodi. Misiku seharusnya dianggap sudah selesaikan. Jantung Yu Jing berdebar kencang, diam-diam mengira keadaannya buruk. Mungkinkah Ye Yuan benar-benar bertemu dengan Qin Tian dan dia sudah tahu bahwa akulah yang membocorkan informasi tentang misinya. Tetapi jika Ye Yuan benar-benar bertemu dengan Qin Tian, bagaimana dia bisa kembali? Juga, kemana perginya Qin Tian? Serangkaian pertanyaan terdengar di hati Yu Jing. Namun semakin dia berpikir, semakin dia merasa tidak ada jawaban. Dia benar-benar tidak bisa menebak apa yang terjadi di dunia Bukit Kaki Langit. Hahaha, tentu saja sudah selesai. Saudara junior, tunggu sebentar, saya akan memasukkan hadiah misi ke dalam token akademimu sekarang. Yu Jing tidak berani menatap mata Ye Yuan dan tertawa canggung, memasukkan poin misi ke dalam token akademi Ye Yuan. Junior Ye, selesai. Kamu benar-benar luar biasa. Misi yang sangat sulit, kamu, seorang seniman bela diri gua mendalam, benar-benar menyelesaikannya. Yu Jing berkata sambil tertawa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya kebetulan. Ye Yuan menyimpan token itu, membelah kerumunan, dan langsung pergi. Saat dia pergi, yang lain segera mengepung. Senior Yu, misi bintang 3 apa yang diambil Ye Yuan? Iya, beritahu kami. Menurut peraturan akademi, setelah siswa menyelesaikan misi, informasi misi dapat diungkapkan. Tentu saja, selain koordinatnya, Yu Jing sangat direcoki. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, ini misi nomor 8. Apa yang Ye Yuan ambil adalah misi nomor 8 di pilar batu giok bintang 3. Semua yang hadir terdiam. Apa katamu? Kamu Yuan dia kembali.
Mengetahui berita ini dari mulut Qin Tianyu, Qin Tianan hampir melompat. Ekspresi Qin Tianyu juga sangat jelek. Wajahnya saat ini cemberut hingga hampir meneteskan air. Dia perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan tatapan serius, baru saja, Ye Yuan sudah menyerahkan buah abadi psikis 9 melodi dan pergi ke Aula Merit untuk menyerahkan misi. Saya langsung datang menemuimu ketika saya mendapat beritanya. Lalu bagaimana dengan Qin Tian? Apakah ada berita? Qin Tianan bertanya dengan tatapan bingung. Dia sudah tidak peduli untuk membunuh Ye Yuan lagi sekarang. Hidup atau mati Qin Tian adalah pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Namun, Qin Tianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Qin Tian tidak kembali. Tidak ada berita sama sekali. Qin Tianan menjadi pucat pasi dan berkata dengan linglung, tidak mungkin. Mustahil. Qin Tian pasti tertunda karena suatu urusan. Qin Tianyu menghela nafas dan berkata, kamu juga tidak perlu khawatir. Menurutku, Tian kecil seharusnya tertunda karena beberapa hal. Dengan kekuatan Ye Yuan, mustahil melakukan apapun padanya. Ekspresi wajah Qin Tian sedikit mereda dan dia memaksakan senyum sambil berkata, apa yang dikatakan kakak benar. Aku kehilangan diriku karena kekhawatiran di sini. Meskipun Ye Yuan bocah nakal ini aneh, ingin berurusan dengan Qin Tian, dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Alis Qin Tianyu berkerut, tetapi berkata, masih ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Ye Yuan, dia tidak hanya menyelesaikan misinya, dia bahkan sudah menerobos ke alam dewa sekilas surga. Ekspresi Qin Tianan berubah. Hatinya yang baru saja tenang melonjak sekali lagi. Bagaimana ini mungkin? Ketika dia pergi, dia hanyalah gua mendalam tahap akhir. Baru sekitar 10 tahun berlalu dan dia berhasil menembus alam sekilas surga. Qin Tianyu menghela nafas dan berkata, masalah ini telah menyebar ke seluruh Akademi Wumeng, jadi tidak mungkin salah. Ekspresi Qin Tianan berkedip tanpa henti. Qin Tianyu perlahan bangkit, menepuk bahu Qin Tianan, dan berkata, tunggu dan lihat dulu. Jika kamu benar-benar tidak bisa, kamu hanya dapat menemukan Ye Yuan untuk bertarung. Sampai dia kembali ke kediamannya, Ye Yuan tidak melihat Xie Jingyi. Hal ini membuat Ye Yuan sangat terkejut. Berita kembalinya dia pasti menyebar ke seluruh Akademi Wumeng seperti angin. Secara logika, si kecil gemuk seharusnya sudah lama tiba. Mungkinkah orang ini mengasingkan diri untuk berkultivasi? Ye Yuan berkata sambil mengerutkan kening. Namun, Ye Yuan tetap merasa tidak nyaman. Lebih baik pergi dan lihat dia. Ye Yuan memikirkannya dan masih berniat pergi ke kediaman Xie Jingyi untuk melihatnya. Ye Yuan baru saja hendak melangkah keluar tetapi langsung bertemu dengan Qi Fang. Guru Qi, Ye Yuan berkata dengan agak terkejut. Ketika Qi Fang melihat Ye Yuan, matanya bersinar terlebih dahulu tetapi menjadi suram lagi dengan sangat cepat. Kamu akan menemukan Xie Jingyi kan? Qi Fang membuka mulutnya dan bertanya. Jantung Ye Yuan berdebar kencang, firasat buruk muncul di hatinya. Sesuatu terjadi pada si gemuk kecil. Qi Fang menghela nafas dan berkata, ikuti aku. Melihat Xie Jingyi yang terbaring di tempat tidur, napasnya sangat lemah, kemarahan Ye Yuan memenuhi dadanya dengan pukulan. Merasakan aura sedingin es pada Ye Yuan, ekspresi Qi Fang sedikit berubah. Kondisi si kecil gemuk saat ini sangat buruk. Hampir tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh, wajahnya dipukuli hingga kehilangan wujud manusianya, tubuhnya juga dipenuhi ribuan luka menganga. Jelas sekali, dia sudah kenyang dengan siksaan. Lebih penting lagi, tubuh si kecil gemuk sudah tidak memiliki sedikitpun jejak energi esensi yang bergelombang. Lautan ilahinya telah lumpuh, sudah benar-benar lumpuh. Berdasarkan situasi saat ini, si kecil gemuk tidak akan bertahan beberapa hari terakhir. Siapa yang melakukan ini? Kata-kata Ye Yuan tidak membawa emosi sedikitpun, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi Qi Fang tahu kalau kemarahan Ye Yuan sudah mencapai puncaknya. Qi Fang juga tidak menyembunyikannya, menceritakan genesis beberapa hari yang lalu. Sebenarnya, si kecil gemuk sangat pintar. Setelah Ye Yuan pergi, dia menjadi sangat low profile. Sebagian besar waktunya, dia berkultivasi sendiri. Pada periode ini, Wang Song dan Jia Chong mereka semua memprovokasi berkali-kali, namun si gemuk kecil tidak terpengaruh olehnya. Sampai setengah tahun yang lalu, si kecil gemuk menerobos ke alam sekilas surga. Si gemuk kecil yang bersemangat berlari langsung ke pelataran dalam untuk mencari Lin Xiu. Sejak saat itu, perasaan kedua orang tersebut mengalami kemajuan yang luar biasa. 10 hari yang lalu,
Lin Xiu tiba-tiba mengatur untuk bertemu dengan si kecil gemuk di luar akademi. Si kecil gemuk tidak mencurigai apapun dan benar-benar pergi untuk menepati janjinya. Dia tidak menyangka bahwa Lin Xiu sebenarnya sudah lama membuat perjanjian dengan Qin Zheng, Qin Pei, serta Wang Song dan Jia Chong dari keluarga Qin. Ini hanyalah jebakan. Baru kemudian saya tahu bahwa Lin Xiu sebenarnya diam-diam menyukai Qin Tian selama ini. Hanya saja tidak ada yang tahu. Orang-orang keluarga Qin melihat bahwa tidak ada peluang untuk memanfaatkannya, dan itulah mengapa mereka memiliki ide untuk mencari Lin Xiu untuk mengambil tindakan. Xie Jingyi memang menyukainya. Qi Fang berhenti sejenak dan melanjutkan menjelaskan, ketika keluarga Xie mendengar bahwa Xie Jingyi menjadi cacat, dan juga karena masalah keluarga Qin terakhir kali, mereka sudah tidak peduli padanya. Saya tahu bahwa kamu dan dia memiliki hubungan dekat, jadi saya mengirimnya ke menara harta karun segudang. Tapi luka-lukanya terlalu parah, para alkemis menara harta karun tak terhingga juga tidak tahu harus berbuat apa, dan hanya bisa membuatnya bertahan hanya dengan satu tarikan napas. Ye Yuan mendengarkan dengan tenang sepanjang jalan, ekspresinya tenang, emosinya tidak banyak bergejolak. Hanya saja cahaya dingin di kedua matanya semakin terlihat. Ye Yuan tidak berbicara, mengambil pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut Xie Jingyi. Tatapan Qi Fang berubah menjadi serius. Dia menyadari bahwa dia tidak mengenali pil obat di tangan Ye Yuan. Meskipun itu hanya pil dewa tingkat 1, dia sebenarnya belum pernah melihatnya sebelumnya. Pil dewa penyembuhan tingkat 1 hanyalah beberapa jenis itu. Qi Fang mengenali semuanya, tapi dia sebenarnya belum pernah melihat pil obat di tangan Ye Yuan. Qi Fang terkejut dalam hati, memahaminya dengan sangat cepat. Ini sama dengan pil kultivator esensi, juga merupakan pil obat jenis baru. Terlebih lagi, itu adalah pil dewa tingkat 1 bermutu tinggi. Ye Yuan menekan pil obat dengan esensi ilahi. Tubuh si kecil gemuk sebenarnya sedikit menguat. Tatapan Qi Fang menajam, segera mengetahui kehebatan pil obat ini. Guru Qi, di manakah orang-orang itu sekarang? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa Qi Fang pasti mengetahui keberadaan beberapa orang itu. Ekspresi Qi Fang berubah dan dia berkata, kamu akan menemukannya sekarang. Ye Yuan berkata dengan dingin, ini keluarga Qin lagi. Sepertinya mereka benar-benar menganggapku sebagai kesemek yang lembut, diuleni sesuka mereka. Plus Guru Qi, aku sendiri yang akan mengambil tindakan untuk masalah ini. Itu tidak ada hubungannya dengan menara harta karun segudang. Ekspresi Qi Fang agak jelek saat dia berkata, saya tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja, kamu bukan tandingan mereka. Di dalam kelompok orang-orang itu, ada beberapa pusat kekuatan alam sekilas surga yang telah selesai. Terutama Lin Xiu, dia bahkan dikenal sebagai orang nomor 1 di bawah Qin Tian. Meskipun Ye Yuan menerobos ke alam sekilas surga, masih ada celah di antara orang-orang itu. Namun masalah ini, sangat merepotkan bagi menara harta karun segudang untuk campur tangan. Mereka sama sekali tidak mempunyai alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan tindakan sama sekali. Ye Yuan berkata dengan dingin, Anda hanya perlu memberitahuku di mana mereka berada. Ekspresi Qi Fang berubah lagi, dan akhirnya dia berkata, mereka ada di penginapan angin jernih, semuanya ada di sana. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju luar. Pada saat ini, Qi Fang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, apakah Qin Tian pergi memburumu? Sosok Ye Yuan berhenti dan dia membuka mulutnya dan berkata, benar. Qi Fang terkejut lagi dan berkata dengan terkejut, kalian pernah bertukar pukulan sebelumnya. Lalu kamu kembali. Dia mati. Ye Yuan dengan ringan mengucapkan kata ini dan keluar dari pintu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a